Assalamualaikum TH, kembali lagi di channel Kumbang Kidal. Hari ini saya berkesempatan membersamai di channel ini. Sebelumnya kemarin sebenarnya sudah pernah ngobrol dengan Mas Rais membahas terkait dengan tema ketuhanan dan terakhir membahas terkait dengan subtema postmodern. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda, yaitu tentang sejarah, khususnya sejarah luhur kebudayaan bahari masyarakat Nusantara pada masa lampau. Karena pembahasan sejarah cenderung kurang diminati oleh sebagian besar orang, maka dalam pembahasan ini kita akan mencoba untuk mengangkat tema pembahasan kita pada level tertentu sehingga pembahasan kita menjadi layak untuk dikonsumsi, layak untuk di-share dan tentunya menarik untuk kita diskusikan. TH, sampai sejauh ini saya sebenarnya kecewa dengan sistem dan kurikulum pendidikan kita. Karena sebagai subjek pendidikan, saya merasa kurang mendapatkan informasi sejarah yang memadai. Di antaranya adalah yang kita bahas hari ini. Bahkan hampir bisa saya pastikan bahwa pembahasan kita hari ini belum pernah disampaikan oleh guru sejarah di dalam kelas. Baik TH, kalau sudah siap mari kita mulai. Apabila kita perhatikan, kebanyakan buku sejarah, untuk tidak mengatakan semuanya, terutama buku yang dijadikan basis sumber rujukan pembelajaran di dalam kelas, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa sejarah peradaban Indonesia atau Nusantara pada masa lampau digambarkan kurang begitu prestisius dan cenderung pasif. TH tentu ingat ketika masih sekolah, dulu kita diajarkan bahwa Indonesia memasuki era sejarah bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini diklaim muncul karena adanya arus perdagangan antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka. Kemudian di sana nanti bersebarlah kerajaan-kerajaan yang bermotif Hinduisme. Tapi apakah benar demikian adanya? Mari kita kupas. Sebelum abad ke-10, Cina tidak memiliki catatan tentang semangat budaya bahari yang memadai. Pada masa lampau, masyarakat Cina memang sudah mengenal pembuatan perahu, tapi masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan hanya digunakan untuk berlayar di perairan dangkal atau di pesisir pantai, dan terutama digunakan untuk akses mobilitas di sungai, seperti itu TH. Bagaimana dengan India? India bahkan jauh lebih parah TH, karena sebenarnya kebudayaan yang berkembang di India adalah kebudayaan darat, karena memang cakupan wilayah teritori India berupa daratan yang sangat luas. Bahkan pada masa lampau, masyarakat India tidak bersahabat dan cenderung menghindari laut. Contoh misalnya dalam epos Mahabharata, dikatakan di sana, ketika Sri Rama dan pasukannya ingin pergi ke Alengka, ke Sri Lanka sekarang, dalam misi untuk menyelamatkan pujaan hatinya, Dewi Sinta, alih-alih membuat perahu untuk berlayar, Sri Rama justru memilih membangun jembatan di atas lautan yang sekarang diperkirakan di sekitar Selat Pak gitu ya, yang memisahkan daratan India dan daratan Sri Lanka. Nah, kenapa demikian TH? Karena masyarakat India pada masa lampau menganggap bahwa laut itu sebagai tempat yang kotor, tempat para setan dan segala jenis sumber keburukan. Dan semakin tinggi suatu tempat, maka dianggap semakin dekat dengan kebajikan, semakin dekat dengan kayangan, atau semakin dekat dengan para dewa. Sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat India cenderung membangun kuil-kuil peribadatan di tempat yang lebih tinggi. Bahkan dalam mitologi masyarakat India, mempercayai pusat semesta adalah gunung, yang kemudian kita kenal sebagai Gunung Mahameru. Dan karena laut adalah tempat yang paling rendah di muka bumi ini, maka sebisa mungkin harus dihindari. Nah, begitu TH. TH juga tentu ingat dengan teori Brahmana yang mengatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat itu dibawa langsung oleh para Brahmana atau para pemuka agama dari India. Nah, teori ini sebenarnya memiliki kelemahan, di antaranya adalah para Brahmana itu memiliki pantangan. Mereka tidak boleh meninggalkan tanah airnya dan juga mereka tidak boleh menyeberang lautan. Kemudian, apabila Cina tidak memiliki catatan semangat budaya bahari yang memadai, India juga demikian, lantas apa yang menghubungkan keduanya? Pertanyaan ini jarang sekali ditanyakan oleh masyarakat kita dan jarang sekali dibahas oleh guru sejarah di dalam kelas. Akhirnya kita banyak kehilangan jejak historis peradaban masa lampau.
TH, sejarah itu diakui kalau dia tertulis. Dan masalah kita diantaranya adalah nenek moyang kita tidak suka menulis, dan lebih parahnya generasi kita hari ini tidak suka membaca. Bahkan sekelas guru, dosen, doktor, bahkan profesor sangat minim karya tulis. Dan lebih ironis lagi, menurut survei UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Artinya hanya ada 1 orang Indonesia yang memiliki minat baca dari 1.000 orang di Indonesia. Sangat mengenaskan. Lalu bagaimana jawabannya? Jadi sebenarnya yang menghubungkan perdagangan antara India dan Cina adalah nenek moyang kita, adalah para pelaut Nusantara. TH tentu tahu tentang lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Jadi sebenarnya lagu itu merupakan gambaran betapa luhurnya, betapa agungnya peradaban nenek moyang kita pada masa lampau. Nenek moyang kita pada masa lampau adalah pelaut ulung. S. Grover misalnya, dia menyebut bahwa para pelaut Nusantara itu sudah menjelajah samudra, bahkan bisa dikatakan sebagai penjelajah dunia jauh sebelum mereka mengenal budaya membaca dan menulis. Kemudian dalam penelitiannya, James Hornell, seorang etnografer dari Inggris, menyebut bahwa para pelaut Nusantara itu sudah sampai di India dan di Sri Lanka 500 tahun sebelum Masehi. Bahkan mereka dikatakan di sana sudah membangun koloni. Artinya, 5 abad sebelum Masehi itu nenek moyang kita sudah sering bermain ke India. Dalam istilah orang Jawa mungkin bisa dikatakan bahwa para pelaut Nusantara sudah menganggap India itu seperti latarnya begitulah. Artinya suatu tempat yang secara intens sering dikunjungi. Dan tentu saja si Hornell punya bukti-bukti kuat dari penelitiannya. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Horaini, seorang peneliti dari Arab. Horaini dalam bukunya menyebut bahwa para pelaut Arab itu sudah sampai di India 1 abad sebelum Masehi. Tetapi dalam bukunya juga Horaini menyebut bahwa para pelaut Arab itu terlambat dibandingkan para pelaut Nusantara, atau dalam teks bukunya disebut sebagai pelaut Melayu. Artinya TH, jauh sebelum pelaut Arab tiba di India, para pelaut Nusantara nenek moyang kita sudah stay duluan di sana. Ada catatan dari seorang Wan Chan di Cina yang mengatakan bahwa kapal dagang masyarakat Nusantara atau nenek moyang kita itu sudah berlabuh di Cina sejak masa kekuasaan dinasti Han. Jadi dinasti Han ini merupakan dinasti yang berkuasa di Cina kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi. Wan Chan tadi ini menyebut orang-orang atau pelaut Nusantara sebagai Kunlun. Nah, TH dalam bahasa Cina, Kunlun memiliki arti diantaranya adalah tempat tinggal hewan suci, yaitu naga. Nah, kemudian TH ini juga relevan kalau kita bandingkan dengan mitos yang berkembang di Sri Lanka. Jadi di Sri Lanka itu ada mitos yang mengatakan bahwa ada suku naga yang sangat kuat yang berlayar dengan perahu bercadik. Jadi suku naga yang dimaksud oleh masyarakat Sri Lanka ini tidak bisa tidak dia adalah para pelaut Nusantara, sebagaimana orang Cina menyebut pelaut kita sebagai Kunlun. Sejauh mana sebenarnya keterlibatan nenek moyang kita atau para pelaut Nusantara dalam arus perdagangan India dan Cina ini? Menurut Profesor Oliver Walter, Cina dan India pada masa lampau tidak melakukan perdagangan secara langsung, tetapi mereka menggunakan jasa para pelaut Nusantara. Artinya nenek moyang kita pada masa lampau itu kurang lebih berperan seperti ojolnya begitulah. Jadi polanya begini TH. Nenek moyang kita membawa komoditas dari Nusantara ke India. Nah, kemudian ketika mereka pulang dari India ke Nusantara, mereka membawa komoditas dari India ke Nusantara untuk diperjualbelikan. Nah, ketika angin berhembus ke utara, nenek moyang kita kemudian berlayar ke Cina, membawa komoditas dari Nusantara dan juga komoditas dari India tadi itu. Dan ketika mereka pulang dari Cina, mereka membawa komoditas dari Cina, dan begitu seterusnya. Di samping juga barangkali ada pesanan dari orang-orang tertentu atau dari dinasti yang berkuasa pada masa itu. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya bahwa perekonomian India dan Cina pada masa lampau itu yang berbasis pada sektor bahari atau kelautan itu sangat bergantung dengan para pelaut Nusantara. Dalam proses keterlibatan ini, nenek moyang kita yang mengadopsi budaya dari luar itu, khususnya budaya spiritual dari masyarakat India. Kemudian apakah hanya sebatas itu peran pelaut Nusantara?
Tentu saja tidak, TH. Dalam beberapa catatan, bahkan Pelaut Nusantara digambarkan jauh melampaui itu. Misalnya dalam karya Gua Chongguan. Dari namanya tentu TH tidak asing, orang ini dari mana. Semoga nanti editor dapat menampilkan seluruh referensi yang saya sampaikan, barangkali TH berminat untuk mengkajinya secara khusus. Jadi Gua Chongguan ini menyebut bahwa sebenarnya jalur sultra versi laut yang selama ini kita kenal yang menghubungkan Asia Pasifik, Cina, kemudian Asia Tenggara, menghubungkan kemudian ke India, ke Timur Tengah, ke Semenanjung Arab, Somalia, ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Menurut Gua Chongguan, jalur sutra ini sebenarnya dibuat dan dioperasikan oleh para pelaut Nusantara. Karena memang pada saat itu, kapal yang digunakan oleh pelaut Nusantara merupakan kapal yang paling modern atau yang paling canggih pada masanya. Jadi kapal yang layarnya dapat dinaikkan, diturunkan, dan diputar secara fleksibel. Kemudian juga dari konstruksi fisiknya, kapal pelaut Nusantara sangat kuat karena menggunakan kayu jati. Sehingga memungkinkan untuk mengarungi lautan dan menaklukkan badai. Nah, kurang lebih seperti itu, TH. Nah, kemudian perlu diketahui, TH, dalam perkembangan yang lebih lanjut, beberapa abad kemudian, India itu menjadi base camp para pelaut di berbagai dunia. Jadi pelaut dari Asia Pasifik yang ingin pergi ke Semenanjung Arab, atau yang ingin pergi ke Afrika, atau ke Eropa, itu pasti melewati India. Dan begitu juga sebaliknya, para pelaut dari Eropa, dari Afrika, atau dari Timur Tengah yang ingin pergi ke Asia Pasifik harus melewati India. Nah, dari sini kemudian konstruksi kapal para pelaut Nusantara itu mempengaruhi desain pembuatan kapal dan teknik pembuatan kapal bangsa-bangsa lain setidaknya sampai abad ke-12 Masehi. Ini bukan pendapat saya, TH, dan juga bukan opini saya, tetapi beberapa penulis setidaknya mengatakan demikian. Misalnya Noren Siever, kemudian Horaini yang tadi sempat kita singgung, dan kemudian Johnston. Ketiga penulis ini setidaknya mengatakan hal seperti itu. Selain itu, para pelaut Nusantara pada masa lampau sudah sampai di Afrika. Jejak peninggalannya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Afrika, tapi terutama secara masif ditemukan di Afrika bagian timur. Di antaranya Dick misalnya, Robert Dick ya, dalam penelitiannya di Madagaskar, dia kemudian menemukan bahwa masyarakat Madagaskar secara postur tubuh itu sama dengan masyarakat Nusantara. Kemudian bahasa Madagaskar, bahasa Madagasi itu, beberapa kosakata itu mirip dengan kosakata salah satu suku di Indonesia. Kemudian dari segi kuliner, kemudian dari alat musik yang digunakan untuk gending itu, kulintang atau apa, itu ada juga di sana. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah rumah adat. Jadi rumah adat orang Madagaskar itu mirip sekali dengan rumah joglo. Kemudian ketika Robert Dick bertanya kepada orang Madagaskar tentang Indonesia, mereka menjawab bahwa Indonesia adalah nenek moyang mereka. Belakangan kemudian dilakukanlah penelitian ilmiah yang berbasis pada DNA. Dan dari sini kemudian terbukti bahwa ternyata memang akar DNA orang Madagaskar itu ternyata dari Indonesia. Jadi sebenarnya TH, penduduk asli Madagaskar adalah orang-orang Indonesia, adalah para pelaut Indonesia Nusantara yang entah karena alasan apa, alasan tertentu mungkin mereka kemudian memilih tinggal di sana. Kemudian TH juga tahu tentang ikan mujair ya. Jadi sebenarnya keberadaan ikan ini di Indonesia ini pernah membingungkan peneliti. Karena ikan mujair itu dia adalah ikan endemik perairan Afrika. Tapi kok dia bisa ada di Indonesia? Dan tidak mungkin ikan ini melakukan migrasi melalui jalur laut. Karena dia hidup di air tawar begitu ya. Kalaupun dipaksakan misalkan dengan teori evolusi bahwa ikan mujair bermigrasi ke laut karena adanya teori-teori evolusi, seharusnya jalur-jalur yang dilewati misalnya India, kemudian Sri Lanka, bahkan sampai di Malaysia, itu seharusnya ditemukan juga keberadaan ikan mujair. Tetapi faktanya beberapa dekade yang lalu ikan mujair hanya bisa ditemukan di Afrika dan di Indonesia.
Kalau misalkan kita meyakini bahwa nenek moyang kita dulu sudah sampai di Afrika, maka keberadaan ikan mujair di Indonesia bukan lagi menjadi misteri. Nah, selain ke Afrika, nenek moyang kita juga tercatat sudah sampai di Timur Tengah. TH mungkin tahu tentang kejayaan kapur barus. Jadi kapur barus ini kapur yang diproduksi di suatu tempat yang namanya Barus, yang sampai sekarang masih ada, ya, daerah yang namanya Barus atau Barus itu di daerah Tapanuli. Pada masanya kapur barus ini sempat merajai pangsa pasar perkapuran dunia. Bahkan ada isu yang mengatakan salah satu bahan yang digunakan untuk pembalseman mayat pada masa Fir'aun adalah kapur, yang kemudian disinyalir sebagai kapur barus. Ya, tapi mungkin cerita ini masih sedikit meragukan begitu. Tapi ada bukti yang tidak terbantahkan TH bahwa kapur itu adalah bahasa asli Nusantara, bahasa asli Indonesia. Tidak pernah ditemukan istilah kapur dalam bahasa Arab. Tetapi kemudian sekarang ada bahasa kapur Arab dan bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang kafuro itu ya. Artinya sebenarnya sudah ada kontak antara masyarakat Nusantara atau Indonesia dengan orang-orang Timur Tengah bahkan sejak awal Hijriah. Dan kalau sebelumnya tadi kita membahas bahwa nenek moyang kita sudah sampai di Afrika, maka sebenarnya ini bukan lagi menjadi persoalan karena memang dari Nusantara untuk sampai ke Afrika itu harus melalui Semenanjung Arab. Mereka harus singgah di Timur Tengah. Nah, kemudian ada yang lebih mengejutkan TH. Giorgio Buccellecci, seorang peneliti, seorang arkeolog dari University of California dari Amerika. Dalam misi penelitiannya, dia menemukan sebuah kendi yang berisi fosil cengkeh di Mesopotamia. Usia fosil cengkeh itu ketika dilakukan uji karbon, usianya adalah 1.700 tahun sebelum Masehi. Bagi sebagian besar orang mungkin ini hal yang tidak mengejutkan, tapi bagi Buccellecci ini merupakan penemuan yang sangat luar biasa karena Buccellecci, seorang ilmuwan itu, seorang peneliti itu, dia tahu bahwa cengkeh pada masa lampau itu hanya bisa hidup di suatu tempat di muka bumi ini, yaitu di Kepulauan Maluku. Jadi 1.700 tahun sebelum Masehi, nenek moyang kita sudah mengekspor cengkeh ke Mesopotamia. Selain itu, beberapa penulis menyebut bahwa pelayaran pelaut Nusantara itu bahkan sudah sampai di benua Amerika, yaitu di Kepulauan Hawaii. Di antaranya adalah Robert Dickrich yang tadi kita bahas. Dia menduga kuat bahwa para pelaut Nusantara itu mereka sudah sampai di Hawaii. Karena Hawaii itu, sebagian penulis menyebut bahwa Hawaii itu sebenarnya adalah Jawai. Artinya adalah Jawa kecil, begitu. Beberapa bukti-bukti bisa ditemukan di sana, tapi kita tunggu saja penelitian yang lebih memadai. Sampai pada akhirnya Alfonso de Albuquerque, ya, nama ini tidak asing bagi guru-guru sejarah. Dia adalah pelaut pertama dari Portugis yang datang ke Malaka dan menaklukkan Malaka 1511, ya, sekitar awal abad ke-16. Nah, biasanya ceritanya cukup berhenti sampai di situ. Jarang sekali yang mengetahui bahwa Albuquerque ketika dia menaklukkan Malaka, dia mengirim surat kepada rajanya, Raja Immanuel. Dalam suratnya itu, Albuquerque mengaku bahwa dia menemukan peta. Dan dalam peta itu, menurut pengakuan Albuquerque, jadi masyarakat Jawa itu sudah memiliki peta yang isinya sudah ada Jepang, Cina, kemudian India, Timur Tengah, Mesir. Bahkan Portugal atau Portugis, tempat tinggalnya itu ada juga di peta orang Jawa itu. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah Brazil. Brazil sudah ada di peta yang ditemukan oleh Albuquerque itu. Jadi sebenarnya argumen bahwa pelaut Nusantara adalah penjelajah samudera bahkan penjelajah dunia ini bisa dibuktikan dengan fakta-fakta ini. Bisa didukung dengan adanya fakta-fakta ini. Baik TH, mari kita lihat bagaimana bangsa-bangsa lain menggambarkan
kapal atau perahu yang digunakan oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. TH dapat menemukan banyak sekali catatan, ya, berbagai literatur dan arsip-arsip yang membahas tentang betapa masyarakat atau bangsa-bangsa lain itu terkagum-kagum dengan kapal yang digunakan oleh para pelaut Nusantara atau yang biasa disebut sebagai kapal Jong Java. Di antaranya adalah catatan Giovanni de Empoli. Ya. Jadi Giovanni dalam catatannya dia menyebut bahwa kapal para pelaut Nusantara itu adalah benteng yang terapung. Beberapa catatan ada yang mengatakan bahwa kapal-kapal Jong Java itu memiliki 3 lapis papan, ada juga yang mengatakan 4, bahkan ada yang mengatakan 7 lapis papan. Nah, menurut Giovanni, kapal Jong Java ini ya, sebegitu besar, bahkan jauh lebih besar daripada kapal terbesar yang dimiliki oleh Portugis. Bahkan besarnya hampir 3 kali lipat. Dan diperkirakan beratnya saat itu mencapai 1.000 sampai 2.000 ton. Kemudian dari segi kapasitas kapal Jong Java pada saat itu adalah 10 kali lebih banyak daripada kapal-kapal yang digunakan secara umum. Artinya kapal yang digunakan oleh masyarakat Nusantara pada saat itu sudah melampaui masanya. Dan karena kapal Jong Java ini sebegitu menakjubkan, maka pada dinasti tertentu di Cina, kapal Jong Java yang sejenis ini dilarang berlabuh di Cina karena dianggap mengancam keamanan. Apabila dia berlabuh di Cina, dia dapat dengan mudah menaklukkan Cina. Karena satu kapal Jong Java itu dapat mengalahkan 20 sekaligus kapal Jong Cina. Kemudian dari sini, apabila memang kebudayaan bahari masyarakat Nusantara atau nenek moyang kita memang begitu memadai, muncul pertanyaan, kenapa nenek moyang kita pada masa lampau itu tidak menjajah? Nah, jadi begini TH, penjajahan itu sebenarnya adalah konsekuensi dari perkembangan paham merkantilisme. Jadi negara-negara barat, khususnya adalah negara-negara Eropa, mereka memiliki ambisi untuk menjadi negara industri atau negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, tetapi tidak didukung oleh sumber daya alam. Sehingga mau tidak mau memaksa mereka harus mencari sumber daya alam dari luar daerah atau wilayahnya. Kemudian muncullah penjajahan dengan misi 3G itu, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, sementara Nusantara sangat kaya. Apabila bangsa-bangsa lain, katakanlah mereka kekurangan, bangsa Nusantara, orang-orang Nusantara itu justru kelebihan, sehingga mereka harus mengeluarkan, harus mengekspor. Nah, dari sini kemudian hubungan antara Nusantara dan daerah-daerah atau wilayah lain sifatnya adalah relasi perdagangan, bukan penjajahan. Karena masyarakat Nusantara harus mengeluarkan komoditas dari Nusantara itu ke tempat lain karena sudah penuh di Nusantara. Nah, seperti itu TH. Misalnya, pada kekuasaan kerajaan Majapahit atau pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya, yang kurang lebih abad ke-8 sampai ke-9. Pada masa kekuasaan kerajaan Sriwijaya, Nusantara saat itu menjadi kiblat peradaban setidaknya di lingkar Asia Pasifik. Menjadi kiblat pendidikan dan kiblat spiritualitas, khususnya Buddha Mahayana yang dianut oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi orang-orang pada saat itu dari Tiongkok atau dari Cina, kemudian dari Thailand, dari Kamboja, dan wilayah-wilayah lain, itu berbondong-bondong datang ke Nusantara, ke Sriwijaya, hanya untuk belajar. Nah, tapi apakah dalam masa kejayaan ini kerajaan Sriwijaya menjajah? Tidak. Bahkan ditemukan peninggalan-peninggalan prasasti di Cina, kemudian di Thailand, bahkan di India ditemukan peninggalan prasasti kerajaan Sriwijaya. Tapi apakah kerajaan Sriwijaya menjajah tempat-tempat itu? Tidak, TH. Kerajaan Sriwijaya melakukan kerjasama perdagangan. Jadi mereka tidak melakukan penjajahan. Adapun misalnya kerajaan Sriwijaya atau Majapahit melakukan kerajaan lain, itu motifnya bukan motif penjajahan, bukan untuk menguasai sumber daya alam atau mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tertentu, kemudian untuk dibawa ke Majapahit atau ke Sriwijaya. Tidak seperti itu. Tetapi mereka melakukan penaklukan, itu motifnya adalah eksistensi. Mereka hanya ingin diakui sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Contoh lain misalnya TH.
Ada hubungan mesra antara orang-orang atau pelaut dari Sulawesi Selatan, dari Makassar, dengan suku penduduk asli benua Australia, yaitu suku Aborigin, ya, pada sekitar tahun 1700-an. Nah, masyarakat Aborigin menyebut orang-orang Makassar ini sebagai orang Makassan begitu. Dan sampai sekarang banyak sekali temukan peninggalan-peninggalan, baik berupa relief-relief di gua, nyanyian dan tarian yang identik dengan Makassar di sana. Nah, orang-orang Makassar, pelaut Makassar pada saat itu pergi ke Australia bertemu dengan suku-suku Aborigin itu untuk melakukan transaksi jual beli teripang. Nah, kemudian dibawalah teripang ini oleh pelaut Makassar ke Cina untuk diperjualbelikan lagi. Pada saat itu, suku Aborigin belum mengenal tradisi logam. Bahkan, suku Aborigin pada masa 1700-an itu masih hidup di zaman batu, TH. Kalau misalnya orang-orang Makassar itu mau menjajah Australia, ingin menaklukkan suku Aborigin, itu bisa dengan sangat mudah dilakukan. Tetapi para pelaut Makassar tidak ingin melakukan itu. Mereka kekeh ingin melakukan transaksi jual beli. Karena masyarakat Aborigin tidak mengenal uang, mereka melakukan transaksi barter. Ditukar dengan berbagai hal seperti rempah-rempah, kemudian cerutu dan lain sebagainya. Nah, itu bukti bahwa masyarakat Nusantara tidak memiliki alasan untuk menjajah sekalipun kita memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Memiliki potensi dan memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Nah, terus kemudian, kenapa sekarang kebudayaan bahari kita lenyap? Beberapa peneliti menyebut ada sekitar 3 faktor. Yang pertama, kekalahan Adipati Unus ketika menyerang Malaka. Jadi ketika Adipati Unus menyerang Portugis di Malaka, dia ditaklukkan, dia kalah begitu TH. Sejak kekalahan itu, masyarakat Nusantara kemudian menganggap bahwa kapal Jong Java yang segede gaban itu dianggap kurang elastis, kurang fleksibel untuk pertempuran, sehingga mereka memperkecil kapal-kapal mereka yang awalnya tadi sekitar 1000 ton menjadi 100 ton. Memperkecil 10 kali lipat, ya, karena memang waktu itu kapal-kapal dari Portugis kecil-kecil, sehingga lebih fleksibel begitu. Nah, kemudian pada masa Raja Jawa Amangkurat I, jadi mohon maaf, Amangkurat I ini merupakan Raja Jawa yang kontroversial, ya, dia dikenal sangat diktator begitu. Bahkan dia dikudeta oleh adiknya sendiri, kemudian dikudeta oleh anaknya sendiri begitu TH. Pada masa Amangkurat I ini, di antara cara untuk menghindari kudeta, Amangkurat I melarang pembuatan kapal. Ya, pada saat itu memang ada ya 1-2 pembuatan kapal, tetapi itu harus melalui izin yang sangat rumit. Dan juga kapal-kapal yang dibuat saat itu tidak boleh melebihi kapasitas tertentu, sekitar 50 ton, nah, begitu TH. Nah, kemudian pada masa penjajahan VOC, ada aturan yang mengatakan bahwa masyarakat, khususnya Jawa, tidak boleh membuat kapal yang beratnya lebih dari 10 ton. Jadi sejak saat itu sampai hari ini, masyarakat kita hanya bisa membuat ketinting, begitu kurang lebih TH. Baik TH, di sini saya tidak sedang memposisikan diri lebih mengetahui dari teman-teman yang concern mengkaji bidang sejarah atau dari guru-guru sejarah kita. Saya yakin guru-guru sejarah kita mengetahui hal ini, tetapi mungkin karena alasan tertentu mereka memilih untuk tidak menyampaikan. Kalau TH merasa pembahasan ini layak untuk dikonsumsi, jangan lupa untuk di-share. Dan barangkali cukup sekian, mari kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih TH. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.